Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai koordinat kartesius. Ikuti ya pembahasannya. Pernahkah kalian mencoba untuk melihat kondisi tempat-tempat di negara lain maupun di negara sendiri menggunakan aplikasi Google Earth? Oke, kita coba sekarang. Google Earth. Dengan aplikasi ini kita dapat mengunjungi tempat-tempat yang bahkan susah untuk dijangkau oleh manusia, ya, seperti di gunung, di pulau-pulau di tengah lautan. Tetapi kali ini kita akan mencoba untuk melihat lokasi sekolah. Tinggal ketik di kolom pencarian nama sekolah SMPN 1 Tambak Dahan. Oke. Di sini kita pilih yang Tambak Dahan. Kita akan melihat Google Earth langsung mengarahkan ke lokasi SMPN 1 Tambak Dahan. Inilah sekolah kalian. Ya, ini tampilan satelitnya. Nah, jika ini kita zoom out, maka kalian akan melihat keseluruhan peta dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia, bahkan juga yang di belahan dunia lainnya. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa seperti pada saat kalian belajar geografi, tempat di permukaan bumi akan dinyatakan dengan yang namanya koordinat. Kita kembali lagi ke SMPN 1 Tambak Dahan dan kita cek koordinat titik atau posisinya di dalam peta dunia. Aplikasi yang lain yaitu Google Maps. Ya, kita coba buka lokasi sekolah SMPN 1 Tambak Dahan menggunakan aplikasi Google Maps. Seperti tadi, ketik nama sekolah, kemudian enter, tekan tombol enter, atau kalau di HP tinggal di tap, di klik ya. Nah, ini kalian bisa melihat ada identitas sekolahnya. Jangan lupa di like ya. Kalian sukai tempat ini agar ratingnya naik. Sementara ratingnya baru 4,6. Oke, silahkan nanti di like. Nah, untuk koordinatnya kalian bisa klik pin warna merah ini ya. Tinggal klik kanan ya. Oke, kalau kalian ingin tahu berapa koordinatnya pada pin warna merah yang menandai lokasi SMPN 1 Tambak Dahan ini, kalian klik mouse kanan, maka di sini akan tertulis negatif 6,35016 107,81683. Apa artinya ini? Oke, silahkan nanti yang bisa menjawab boleh menjawab di kolom komentar di video ini. Ya, clue-nya atau petunjuknya itu menunjukkan posisi dilihat dari lintang utara, lintang selatan, bujur barat dan bujur timur. Kalian buka lagi pelajaran geografi ya. Oke. Kita lanjut ke pengertian dari tempat kedudukan suatu titik di dalam koordinat kartesius.
Nah, berikut ini kalian akan Ibu ajak untuk mengingat kembali, mereview kembali pengetahuan kalian mengenai koordinat kartesius yang sudah diperoleh di sekolah dasar. Ini yang namanya bidang kartesius yang memodelkan koordinat dan bidang kartesiusnya. Kita akan melihat ada dua garis atau dua sumbu utama yang hasil perpotongannya itu mengakibatkan ada 4 bidang. Inilah yang diberi nama kuadran 1, kuadran 1 ya, kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran itu dari kuad ya, kuad itu 4, perempatan, berarti bidang yang diperoleh dari hasil perpotongan antara dua sumbu sehingga mengakibatkan ada 4 bidang. Yang membatasinya itu adalah sumbu X, ini yang mendatar atau horizontal, ini namanya sumbu X. Sedangkan satu garis lagi atau sumbu yang berpotongan tegak lurus dengan sumbu X dan dia garisnya itu vertikal, kita sudah tahu semua bahwa ini adalah sumbu Y. Pasangannya ya, pasangan dari sumbu X itu adalah sumbu Y. Seperti itu. Dan hasil perpotongannya itu nanti ada di sebuah titik yang diberi nama sebagai titik pusat koordinat 0,0. Tempat kedudukan koordinat atau titik di dalam peta tadi ada dalam pembahasan koordinat kartesius di bab 2 kelas 8 ya, buku matematika kelas 8 yang filenya sudah Ibu simpan di Classroom. Kita lihat dulu peta konsepnya ya. Untuk pembahasan koordinat kartesius, kalian akan dikenalkan pada beberapa hal, diingatkan kembali mengenai apa itu bidang koordinat kartesius, kemudian koordinat suatu titik pada bidang kartesius dan kedudukan titik terhadap titik asal, kemudian posisi titik terhadap titik lain. Ada seorang anak yang diminta untuk mengantarkan paket oleh orang tuanya ke rumah saudaranya di sebuah kompleks perumahan. Tentu saja si anak ini harus tahu tujuan dan arah serta lokasi yang akan dituju. Jika tidak, maka bisa jadi paket itu tidak akan pernah sampai ke rumah yang seharusnya. Nah, mengenai posisi titik pada bidang koordinat kartesius, kita ingat kembali dengan 8 arah mata angin. Di sini ada gambar denah atau daerah lokasi rumah berdasarkan posisi dari rumah Ali. Rumah Ali di dalam gambar ini ditandai dengan huruf A. Ini ya, ini rumah Ali. Oke. Sedangkan rumah-rumah yang lain diberi nama B, C, D, F, itu adalah rumah B-nya rumah Budi, C rumah Cahya, D rumah Dita, E rumah Eni, dan F rumah Fitri. Misalkan rumah Ali dijadikan sebagai titik acuan atau titik patokan, maka posisi rumah-rumah yang lain akan dilihat dari posisi rumah Ali. Contohnya misalkan rumah ini D, ini Dita ya, rumah Dita. Rumah Dita posisinya terhadap rumah Ali. Berarti kalau Dita mau ke rumah Ali, dia harus mengikuti jalan 2 langkah ke bawah, berarti dari arah utara ke selatan ya, karena ini arahnya utara, selatan, kemudian barat dan timur. Berarti Dita berjalan 2 satuan ke arah selatan dan dilanjutkan 4 satuan ke arah barat, maka dia akan sampai ke rumah Ali. Begitupun sebaliknya,
Jika Ali ingin menuju ke rumah Dita, dia melangkah 4 langkah ke sebelah timur dan 2 langkah ke sebelah utara, berarti kebalikannya. Ya, kita lanjutkan. Oke. Di sini ada yang namanya istilahnya titik pangkal koordinat atau point of origin O. Yakni kalau di peta yang tadi, di denah yang tadi adalah rumah Ali ini ya, A. Rumah Ali ini terletak pada titik koordinat titik 0,0, di mana 0,0 ini menyatakan jika rumah Ali ini berada di perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, ya, maka pada posisi rumah Ali ini sumbu X-nya menunjukkan angka 0 dan sumbu Y juga menunjukkan angka 0, sehingga titik A ini koordinatnya menjadi 0,0. Oke, sambil diingat kembali, jika penulisan koordinat titik ditulis dengan X, Y, ya, X dulu kemudian baru Y-nya. Nah, istilah atau nama dari X ini adalah absis, sedangkan Y adalah ordinat. Gabungan dari absis dan ordinat yang ditulis di dalam tanda kurung dan dipisahkan dengan tanda koma, maka kita namakan sebagai koordinat. Begitu ya. Oke, berarti kalau titik A 0,0 ini menyatakan di sini nilai X-nya 0, absisnya 0, Y-nya atau ordinatnya juga 0, gitu ya. Pada gambar ini yang Ibu beri tanda merah ini adalah koordinat titik 0,0. Kita lanjut lagi ke bagian bawah. Halaman berikutnya kalian silahkan baca sendiri. Nah, ini ada istilah lain nih, posisi relatif terhadap titik, terhadap suatu titik. Ya, di sini contohnya pada halaman 10 kalau di layar laptop Ibu. Misalkan titik acuan D. Nah, ini ya, posisi relatif E terhadap titik D. Ini ditulis sebagai E, di D-nya itu ditulis kecil, lebih kecil dan agak di bawah. Jadi ED ini dibaca letak posisi relatif titik E terhadap titik D. Ini diperoleh dengan cara mengurangkan nilai X dari E dengan nilai X dari D dan nilai X dari Y dengan nilai X dari D. Nah, seperti ini ya. Kalau T terhadap D. Oke. Kita coba satu. Nah, ini nih, halaman 11 ya. Posisi relatif titik D adalah 8,42. Maka jika titik A-nya 0,0, posisi relatif titik terhadap D, maksudnya A terhadap D, ini ditulis A, D di dalam penulisannya, D-nya hurufnya ditulis di bagian bawah dari A. Ya, kita coba yang ini ya. Nah, di sini kita punya A-nya 0,0, kemudian D-nya 4,2. Gitu. Maka di sini kita pisahkan dulu X1, Y1 dan X2 serta Y2-nya. Di sini kita lihat X-nya 0, berarti X1-nya 0, X2-nya Y1-nya juga 0. Sedangkan pada koordinat D 4,2 berarti X-nya 4, absisnya 4, ordinatnya atau Y-nya 2. Nah, dengan demikian posisi relatif titik A terhadap D atau A D gitu ya, cara penulisannya sama dengan kita akan memperoleh dari pengurangan X2 oleh X1, Y2 dikurangi
1, atau hasilnya kita ganti X2 nya dengan 4 dikurangi 0, Y2 nya 2 dikurangi 0, hasilnya adalah 4 kurangi 0 4, 2 dikurangi 0 juga 2, hasilnya adalah 2,0. Maaf, 4,2. Itu ya. Untuk soal yang selanjutnya caranya seperti tadi. Jadi kalau dibuat secara general atau secara umum, kita dapat membuat perumusan sebagai berikut. Jika TD ini berarti posisi relatif titik T terhadap D, T-nya mana? Coba T ini ya. Ini T, titik D-nya yang ini. Maka posisi relatif digambarkan dengan garis lurus yang menunjukkan digambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan titik D dengan titik T. Dan rumusnya tadi seperti contoh di atas, jika posisi relatif T terhadap D itu berarti T D, seperti itu nulisnya. Kita kurangkan X2 dengan X1, Y2 dengan Y1 ya, seperti tadi. X2 Y1 nya masing-masing dari koordinat titik T dan koordinat titik D. Ini X1, X2, kemudian Y1 dan Y2. Jadi X2 dikurangi X1, ini kita dapatkan ini delta X, kemudian Y2 dikurangi Y1, nanti kita dapat delta Y. Jadi dengan kata lain, posisi relatif titik D terhadap titik T terhadap D adalah delta X, delta Y. Delta itu artinya pengurangan, hasil pengurangan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, atau kalian bisa gunakan rumus yang pertama yang tadi. Ini ya. Oke, berikutnya ini ada sama seperti tadi, ada menentukan posisi relatif suatu titik terhadap titik yang lainnya. Rumusnya sama dengan yang sudah dibahas. Satu lagi, ini ada posisi relatif suatu titik terhadap suatu garis. Nah, posisi relatif titik terhadap garis dilambangkan dengan garis yang memotong tegak lurus dari titik, ini titiknya titik A, terhadap garis G. Garis G yang ini ya, yang ada tanda panahnya, jadi yang manjang ini. Maka posisi relatifnya itu bukan dari A ke D, bukan panjang A ke D, bukan panjang A ke B, tetapi panjang dari A ke C dengan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku. Ini adalah menunjukkan posisi relatif, atau dengan kata lain nanti jarak titik A terhadap garis G. Nah, posisi titik terhadap titik, posisi relatif titik terhadap titik, misalkan posisi relatif titik A terhadap O itu dinamakan sebagai, penulisannya seperti ini, A seperti itu ya. Cara menghitung posisi relatifnya bukan mulai dari A, tapi mulainya dari O. Mulainya dari O, berarti dari O kalian mau ke titik A itu harus melangkah berapa langkah ke sebelah mana gitu ya. Nih, kita kalau mulai dari O berarti 1 2 3 4 langkah ke sebelah kanan, 4 langkah atau 4 satuan ke kanan, itu berarti 4 positif. Setelahnya dilanjutkan dengan berapa, nah biar beda warnanya dibedakan ya, kalian harus melangkah 1 2 3 4 5
5 langkah ke kanan, atau 5 bukan kanan, 5 langkah ke atas. Ya, berarti seperti pada angka yang terlihat dari titik O ke sebelah kanan itu positif, ya, positif. Dari O ke sebelah atas angkanya juga positif, berarti ini juga positif 5. Tapi kalau positif sebetulnya tidak usah dituliskan. Dengan demikian posisi relatif titik A terhadap O itu dapat kita peroleh jawabannya sebagai 4,5. X nya dulu ya, ini kan X, yang kiri kanan itu kan X, atas bawah ini Y gitu. Ini X atau absis, sedangkan 5 adalah Y atau ordinatnya gitu ya. Dan ada lagi yang namanya posisi garis. Garis itu di dalam sistem koordinat kartesius dapat dibedakan jadi 4 macam. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini dia sejajar dengan sumbu Y. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu Y, misalkan seperti ini ya, ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian ada lagi yang sejajar dengan kacau. Nah, untuk posisi garis terhadap titik atau terhadap sumbu X dan sumbu Y ada 4 macam. Pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X, itu berarti dia memotong sumbu Y ya, memotong sumbu Y. Kedua, ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, berarti dia memotong sumbu X. Ada lagi garis yang memotong titik pusat koordinat gitu, ke kiri maupun ke sebelah kanan ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang kita kembali lagi ke peta sekolah SMPN 1 Tambak Dahan. Di sini kalau ini sudah Ibu screenshot gambar yang diperoleh dari Google Maps dan atau di Google Earth, itu di screenshot, kemudian kita close up, kita dekatkan, besarkan atau zoom in. Ini entah siapa ya yang menamai sekolah kita dengan nama ini. Setahu Ibu dulu sudah betul diberi nama SMPN 1 Tambak Dahan, tapi ada yang menamai seperti ini ya, perlu kita laporkan ya. Nah, misalkan untuk tempat-tempat yang pasti kalian kenal di sekitaran SMPN 1 Tambak Dahan, misalkan SMPN 1 Tambak Dahan kita beri nama titik A, kemudian di dekatnya ada kantor Desa Tambak Dahan, ini kita beri nama sebagai titik B ya. Ini misalnya diberi nama ini titik B. Ada Alfamart, kita beri nama sebagai titik C itu ya. Kemudian satu lagi kantor camat, kita beri nama sebagai titik D ya. Kita beri nama kantor camat Tambak Dahan sebagai titik D, kemudian SMP-nya titik A, kantor desa Tambak Dahan B, Alfamart titik C. Kalau dibuat ke dalam sistem koordinat kartesius, titik-titik tempat tadi ya, titik koordinat dari tempat-tempat tersebut, ini kalian bisa lihat di bagian bawah ini terpotong ada sumbu X ya, kepotong nggak kelihatan, dan yang terlihat ini yang warna pink garis sumbu Y, di mana sumbu X dan sumbu Y berpotongan di satu titik pusat atau titik 0,0, di mana di situ X-nya 0 dan Y-nya 0.
Oke, di sini sudah diberi tanda titik A sesuai penanda kita tadi ya. A SMP, B kantor desa, C Alfamart, D kantor camat Tambak Dahan. Nah, seperti ini. Dan kita bisa lihat ada koordinat titik ini, bukan koordinat yang di Google Maps-nya ya, kita modelkan buat pemodelannya. Misalkan titik A adalah koordinatnya 3,10, kemudian titik B 1,11, titik C apa tadi Alfamart 0,9 dan titik D 0,1 ya. Kemudian dari sini kita buat beberapa pertanyaan. Misalkan kita akan mencari tahu berapa jarak atau posisi relatif dari titik-titik tersebut. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Tentukan posisi relatif dari titik B terhadap A, titik C terhadap A, titik D terhadap A, dan sudah Ibu tuliskan jawabannya di situ. Tetapi sekarang kita coba dengan pemodelannya ya. Kalau di sini menggunakan rumus sesuai rumus posisi relatif titik terhadap titik lainnya, dengan rumus tersebut kalian mengurangkan ini ya nih, X2 dengan X1, kemudian Y2 dengan Y1, dan hasilnya untuk jawaban A, posisi relatif titik B terhadap A adalah diperoleh ini berapa nih, 1 dikurangi 3 berarti negatif 2, 11 dikurangi 10 berarti 1. Itu ya jawabannya. Nah, untuk kalau menggunakan gambar dari titik B terhadap A, berarti titik acuannya, patokannya bukan mulai dari B. Yang menjadi titik patokan atau acuannya adalah A ya. Jadi kalau posisi relatif titik B terhadap A ya, yang menjadi patokannya atau acuannya adalah titik A. Berarti kita mulai dari A, bukan mulai dari B. Kalau mulai dari A, berarti kalian perlu menempuh perjalanan, anggaplah sebagai perjalanan dari titik A itu 2 satuan atau 2 langkah ke sebelah kiri, 1 ya, melangkah ke kiri sebanyak 2 satuan. Kalau sumbu X ya, ke kiri ke kanan itu kan sumbu X, ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Berarti dari langkah pertama saja kita sudah mendapatkan negatif 2. Langkah yang kedua kan belum sampai ke titik B nya ya. Langkah yang kedua kita perlu melangkah 1 langkah ke sebelah atas. Di langkah 1 ke kirinya negatif 2, melangkah ke atas sebanyak 1 satuan berarti positif 1. Kalau positif tidak dituliskan positifnya. Dengan demikian maka posisi relatif dari B terhadap A adalah yang kita tuliskan yang X nya dulu. Ini X kiri kanan ya, yang ini tuh X, sedangkan ini Y. Nah berarti X nya dulu negatif 2,1 ya. Hasilnya sama dengan hasil pada perhitungan menggunakan rumus, yaitu negatif 2,1. Untuk soal berikutnya yang B, titik C terhadap A, titik D terhadap A, silakan kalian coba untuk mengerjakannya sendiri. Demikian untuk pembahasan koordinat kartesius. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.